Bab 2101, Kekuatan Kaisar Abadi. Oleh karena itu, Tiang Xuanzi, yang sebelumnya memiliki senjata kekaisaran yang sempurna di tangannya, diam-diam adalah yang paling kuat di antara keempatnya. Tetapi sekarang, setelah kehilangan senjata kekaisaran yang sempurna, dia tidak lagi memiliki momentum sebelumnya. Dengan senjata kekaisaran yang sempurna di tangannya, dia hampir dapat menekan semua makhluk abadi yang kuat. Sekarang, senjata kekaisaran yang sempurna, cermin seribu besar, di alam rahasia kuno mereka dihancurkan berkeping-keping oleh pukulan Li Texuan melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, yang membuat mereka sekali lagi merasakan kekuatan kaisar abadi. Ini adalah jarak yang tidak dapat dipenuhi oleh angka atau senjata lain. Tiang Xuan, dari mana datangnya putra kaisar itu? Kaisar ilahi bertanya dengan suara yang dalam. Tian Xuanzi tidak pernah peduli dengan informasi ini. Menurut pendapatnya, semua dewa abadi adalah semut. Di matanya, Aidan dan putra kaisar hanyalah semut yang sedikit lebih kuat dan lebih berbakat. Terlalu banyak judul seperti putra kaisar. Dia tidak peduli sama sekali. Akan tetapi, sebagai seorang dewa abadi yang kuat, kemampuannya secara alami berada di luar imajinasi seorang dewa abadi sejati. Segera dia menelusuri kembali waktu dan sampai pada saat pertama kali dia bertemu dengan Central Imperial City dan yang lainnya. Dia langsung mengikuti garis sebab akibat ini dan menemukan Central Imperial City. Itu kota kekaisaran pusat. Tian Xuanzi berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar kata-kata Tian Xuanzi, tiga orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Setelah beberapa lama, Kaisar Ilahi berbicara dengan suara yang dalam. Kota kekaisaran pusat. Mungkinkah itu keberadaan yang tak terkalahkan dari era kuno abadi? Galaksi dan alam semesta berputar mengelilingi sang kaisar abadi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura misterius, aura sang penguasa abadi meledak tanpa hambatan. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan suara yang dalam. Ya, dialah makhluk yang tak terkalahkan itu, Kaisar Abadi Wei Yang. Bahkan Tiang Xuanzi dan Patriark Singa berkepala 9, yang kemudian mencapai pencerahan, terkejut pada saat ini. Kaisar Abadi Wei Yang. Dia adalah kaisar abadi terakhir di akhir era abadi kuno. Dia dapat dikatakan sebagai pria kuat yang tak tertandingi yang telah berjuang sepanjang hidupnya. Bahkan setelah sejuta tahun, reputasi manusia super kuat seperti itu masih diketahui oleh para master abadi ini. Pria berkuasa yang tiada taraf ini bangkit ke tampuk kekuasaan di akhir era keabadian kuno. Saat itu, dunia sedang kacau balau, para dewa dan setan merajalela, dan berbagai kekuatan gelap merajalela. Dia hanya menggunakan pedang besi untuk membunuh semua orang di surga dan di bumi. Tak seorang pun berani mengklaim dirinya sebagai master. Tak hanya berhasil meredakan berbagai gejolak kegelapan, ia pun pada akhirnya menggunakan kekuatan magisnya yang luar biasa untuk meruntuhkan segala penghalang di berbagai dunia kecil, memperluas wilayah kekuasaan dunia, dan membiarkan dunia memasuki era baru. Reputasi manusia super kuat ini bisa dikatakan sangat gaduh di dunia kahyangan. Sekarang, mereka berempat benar-benar telah menyinggung pria kuat yang tak terkalahkan ini. Meski tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu sejak kematiannya, daya jera yang dibawanya belum melemah banyak. Semuanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Leluhur singa berkepala 9, yang tadi sangat mendominasi, bertanya dengan suara teredam. Menghadapi kaisar yang tak terkalahkan ini, sekalipun ia memiliki emosi yang paling kuat, ia harus menahan diri. Tidak ada perubahan pada ekspresi kaisar ilahi dan kaisar abadi. Tian Xuanzi sedang menatap baju besi itu saat ini, tetapi ekspresinya menjadi aneh. Menabrak, momen berikutnya. Sepasang telapak tangan raksasa terjulur dari kedalaman kekacauan dengan suara gemuruh, dan mencengkeram baju besi itu dengan ganas dengan pecahan hukum yang tak ada habisnya. Semua yang terjadi tiba-tiba ini membuat wajah ketiga kaisar dewa berubah. Tiang Xuan, apa yang ingin kamu lakukan? Sialan, kau mencoba membunuh kami. Hentikan sekarang. Menghadapi omelan dari ketiga orang itu, wajah Tian Xuanzi penuh dengan seringai. Apa yang dapat dilakukan Kaisar Abadi Wei Yang? Dia tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak dia terjatuh, jadi mengapa dia harus takut? Bahkan jika dia dapat bangkit kembali melintasi sungai waktu yang panjang, alam rahasia purbaku tidak takut. Saya akan dengan senang hati menerima senjata kekaisaran ini. Haha. Ketika Tian Xuanzi menepukkan telapak tangan, langit, bumi dan alam semesta mulai berputar dan bergemuruh. Pecahan waktu yang tak berujung berubah menjadi kekuatan hukum yang tak berujung, menekan baju besi yang melayang di udara. Kebetulan saja mereka telah kehilangan senjata kekaisaran di alam rahasia kuno, dan orang ini dapat menebusnya. Brengsek. Ketiga kaisar ilahi tampak dingin. Namun, ketika mereka melihat baju besi itu tidak bergerak sama sekali, Kaisar Dewa adalah orang pertama yang mendengus dingin dan mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya. Tidak peduli apa, ini adalah senjata kekaisaran, dan tidak boleh jatuh ke tangan Tiang Xuanzi. Ketika Patriark Singa berkepala 9 melihat ini, dia ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menahan keserakahannya sendiri. Dia mengeluarkan raungan keras, dan 9 kepalanya yang besar tiba-tiba membengkak. Kepala besar di tengah membuka mulutnya dan langsung berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Segala sesuatu di alam semesta ditelan oleh mulutnya yang besar.
Boom! Di tengah kekacauan yang mendalam, gemuruh yang tak berujung mengguncang seluruh dunia. Aiden dan yang lainnya menekan tekanan mengerikan di dalam hati mereka dan melihat ke dalam kabut yang kacau. Momen berikutnya, tepat ketika telapak tangan besar Tian Xuanzi menyentuh baju besi kuno yang tidak lengkap ini. Tiba-tiba, aura yang mengguncang bumi meledak dari baju besi kuno ini. Begitu nafas ini keluar, sedikit saja sudah cukup untuk menekan 9 langit dan 10 bumi. Itu langsung mengguncang seluruh dunia dan itu berguncang. Asal-usul dunia sedang runtuh. Dan di atas langit, sebuah retakan besar muncul, seolah-olah tidak mampu menahan aura yang dipancarkan oleh baju besi itu. Dan baju zirah ini bergetar sedikit saja. Lengan Tiang Xuanzi yang menutupi langit kehilangan makna keberadaannya pada saat ini dan runtuh serta hancur. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang pada saat ini, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Serangan Kaisar Ilahi hancur tanpa suara saat berhadapan dengan aura yang dipancarkan oleh baju zirah itu. Ekspresi Kaisar Ilahi berubah drastis dan dia terbang mundur. Alam semesta dan bintang-bintang mengalir mundur di bawah kakinya, tetapi aura yang dipancarkan oleh baju besi itu tampaknya mengabaikan jarak waktu dan ruang dan langsung menekan Kaisar Ilahi. Momen ini, semua cahaya ilahi yang kacau di tubuh Kaisar Ilahi tampaknya telah bertemu dengan kekuatan tak terlihat dan menghilang seperti uap air, memperlihatkan seorang pria parubaya dengan wajah yang menghilang. Inilah penampakan Kaisar Ilahi yang sebenarnya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menjaga ketenangan di wajahnya, dan ketakutan muncul di matanya. Semua kekuatan sihir dan kekuatan asli keabadian di tubuhnya melonjak liar, mencoba memblokir aura yang dipancarkan oleh baju besi itu. Tetapi semua ini sia-sia. Wah! Tubuh Kaisar Ilahi bergetar hebat, kemudian seteguk darah kemasan menyembur keluar. Begitu darah keluar, darah itu langsung menembus jarak ruang dan waktu dan jatuh ke baju besi. Dalam sekejap, jejak darah muncul pada baju besi itu. Akan tetapi, darah emas itu segera menghilang, seolah-olah darah Kaisar Dewa tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan jejak apapun pada baju zirah itu. Dibandingkan dengan Kaisar Ilahi, Tian Xuanzi dan Patriark Singa berkepala 9 jauh lebih menyedihkan. Baju zirahnya bergetar, dan aura kuning tanah berubah menjadi pedang tajam dan langsung menuju ke tubuh asli Tian Xuanzi. Pada saat ini, Tian Xuanzi tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan ekspresinya penuh dengan ketakutan. Bab 2102, Kekuatan Kekaisaran. Namun, bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatan abadinya dan membentuk sungai kosmik yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, masih sulit untuk memblokir serangan pedang ini. Fiu! Cahaya pedang berwarna oker langsung menembus tubuh asli Tian Xuanzi. Seluruh cahaya ilahi yang kacau di sekelilingnya lenyap. Seluruh tubuhnya hancur oleh kekuatan tak kasat mata, lalu lenyap dalam sekejap, seakan-akan keberadaannya tak ada artinya di dunia ini. Namun, pecahan-pecahan ini segera terikat oleh suatu kekuatan hukum misterius, lalu cahaya ilahi yang tak terbatas memadat, dan dalam sekejap mata berubah menjadi sosok Tiang Xuanzi, tetapi saat ini wajah Tiang Xuanzi pucat dan ekspresinya penuh kengerian. Auranya telah menurun drastis dibandingkan sebelumnya dan jelaslah bahwa dia telah membayar harga yang sangat mahal. Setelah cahaya pedang menembus Tiang Xuanzi, itu tidak berhenti sama sekali. Itu langsung bertabrakan dengan cahaya ilahi berbagai hukum waktu, ruang, air dan api yang dipancarkan dari kepala leluhur singa berkepala 9. Kekuatan hukum yang menakutkan ini seperti tahu di depan cahaya pedang kuning dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Fiu, cahaya pedang menembus bagian tengah kepala leluhur singa berkepala 9, lalu perlahan menghilang. Mengaum. 8 kepala yang tersisa dari Patriark Singa berkepala 9 mengeluarkan raungan yang begitu mengerikan sehingga seluruh dunia bergetar. Di kejauhan, banyak sekali dewa sejati yang berlutut di tanah. Bahkan beberapa orang yang kultivasinya buruk, fondasi Dao mereka hancur oleh gemuruh itu, dan tewas seketika. Bahkan mereka yang terkuat di antara dewa sejati pun merasakan darah mereka mendidih dan butuh waktu lama untuk pulih. Perubahan di langit yang kacau itu mengejutkan semua dewa sejati dan membuat mereka tidak dapat pulih. Aiden dan yang lainnya butuh beberapa saat sebelum mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama Chu Tianguo dan yang lainnya dari kota Kekaisaran Pusat, mereka bersujud di tanah, air mata kegembiraan mengalir di wajah mereka. Itu Kaisar Wei Yang. Kaisar Wei Yang telah muncul. Baju zirah Kaisar Wei Yang telah bangkit kembali. Roh Kaisar ada di sini untuk melindungi kota Kekaisaran Pusat kita. Hidup Kaisar. Pada saat ini, bahkan Aiden menjadi bersemangat. Pada saat ia mencapai pencerahan, kota Kekaisaran Pusat telah menjadi sepi. Meskipun dia tahu nama Kaisar Abadi Wei Yang, dia hanya pernah mendengarnya. Bagaimanapun, Kaisar Abadi Wei Yang sudah ada sejak lama. Sekarang, melihat baju zirah sang jenius yang menindas dunia telah bangkit kembali, dia tak dapat menyembunyikan kegembiraannya di dalam hatinya. Kaisar Abadi Wei Yang dapat dikatakan sebagai pendiri dunia saat ini. Jika dia tidak meredam kegelapan di surga, membunuh orang-orang kuat dari dunia lain, dan meredakan kerusuhan, tidak akan ada kemakmuran pada generasi berikutnya. Inilah pahlawan sejati dalam sejarah manusia. Aiden segera membungkuk ke arah kekosongan untuk menunjukkan rasa hormatnya. Baju zirah Kaisar Abadi Wei Yang telah hidup kembali, dan sulit dikatakan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Hanya dalam sekejap, 3 dari 4 dewa abadi menderita kerugian besar. Hanya Kaisar Abadi yang sangat berhati-hati yang tidak terkena serangan balik baju zirah itu. Namun, pada saat berikutnya, berdengung, di bawah tatapan semua orang, baju besi itu mengeluarkan suara berdengung, lalu perlahan menyatu dengan bola darah kekaisaran berwarna ungu. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan cahaya ungu yang menerangi bumi. Namun, lampu ungu ini tidak menimbulkan ancaman apapun. Bahkan beberapa dewa sejati yang terluka, bermandikan cahaya ungu, terkejut saat mengetahui bahwa luka mereka benar-benar pulih. Terutama orang-orang di kota Kekaisaran Pusat, mereka berlutut di tanah, sangat gembira. Ketika Aiden melihat ini, batu di hatinya akhirnya jatuh. Tampaknya sang pangeran tidak akan bisa jatuh kali ini bahkan jika dia mau. Cahaya ungu tak berujung itu menghilang. Seorang pria parubaya berjubah ungu berdiri di kehampaan. Wajahnya seperti ilusi dan sulit melihat penampilan aslinya. Dia bertubuh ramping, mengenakan jubah naga ungu emas dan mahkota kekaisaran di kepalanya. Ia tampak sangat mirip dengan gambaran Dharma penopang langit yang ditampilkan putra kaisar saat ia melaksanakan Dharma. Akan tetapi, sosok ilusi ini tidak memancarkan banyak kekuatan. Meski begitu, ia menjadi pusat perhatian seluruh dunia yang berdiri di sana. Di sekelilingnya, asal mula jalan agung dunia dan alam semesta merangkak dan bergetar, rantai tatanan ilahi yang tak berujung, kecemerlangan yang terkendali, dunia tampak tenang, dan segalanya menyerah di kakinya. Wush! Dia membuka matanya. Sulit untuk menggambarkan jenis mata apa ini. Rasanya seperti mampu melihat semua rahasia dan esensi semua kejadian. Dia memandang sekelilingnya dan melihat 4 dewa abadi, seluruh dunia kecil, dan para pengintai di surga serta berbagai dunia. Saat berikutnya, semua makhluk kuat di surga dan berbagai dunia yang bersembunyi di dunia dan menggunakan alat-alat sihir atau kekuatan gaib mereka untuk melihat pemandangan di sini, melihat mata ini. Segera setelah itu, banyak sekali pria kuat yang semuanya tampak ngeri. Bang bang bang. Tidak peduli apakah itu senjata ajaib milik dewa abadi atau harta karun kosmik milik sekte dewa kuno, pada saat ini semua senjata ajaib yang mengintip ke tempat ini meledak, dan para pembangkit tenaga listrik yang menggunakan kekuatan sihir mereka merasa seolah-olah asal-usul Dao telah terpukul keras. Seluruh tubuh mereka bergetar hebat, mereka memuntahkan darah, dan nafas mereka seketika melemah. Kaisar Abadi Wei Yang. Bagaimana ini mungkin? Dia sudah mati bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Wei Yang, Di alam semesta yang tak berujung, makhluk-makhluk kuno yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi pada saat ini, tetapi segera terdiam, karena takut bahwa Kaisar Abadi Wei Yang akan datang ke depan pintu mereka. Hanya dengan sekali pandang saja, semua makhluk kuat di alam semesta terluka dan tidak berani mengintip lagi. Kekuatan Kaisar Abadi sungguh mengerikan. Sekilas pandang ke seluruh alam semesta. Tatapan mata Kaisar Abadi Wei Yang tertuju pada 4 dewa abadi agung. Menghadapi makhluk kuat kuno ini dari era keabadian kuno, bahkan keempat dewa abadi agung gemetar dan merasa seolah-olah mereka sedang merangkak di tanah. Tak lama kemudian, sang Kaisar Abadi menjadi orang pertama yang membungkukkan badan sambil mengepalkan tangan. Abadi, aku telah bertemu dengan Kaisar Abadi Wei Yang. Kaisar Ilahi telah bertemu dengan Kaisar Abadi Wei Yang. Tian Xuanzi, temui Kaisar Abadi. Singa berkepala 9, aku memberikan penghormatan kepada Kaisar Abadi. Aku harap Kaisar Abadi akan tenang. Kaisar Abadi Wei Yang melirik keempat orang itu tanpa ekspresi. Di tengah tatapan mata keempat orang itu yang gemetar, dia tidak melakukan apapun. Brak! Dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba sebuah sungai ilusi muncul di depannya. Cahaya ilahi yang tak berujung mengalir di atas sungai besar ini. Bahkan para makhluk abadi yang kuat pun merasa sekecil semut ketika melihat sungai yang deras ini. Setiap gelombang yang membubung di sungai besar ini tampaknya melambangkan kelahiran dan kematian alam semesta, dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun di dalamnya. Saat melihat sungai, wajah Aiden berubah drastis untuk pertama kalinya. Sungai waktu yang panjang. Kaisar Abadi Wei Yang benar-benar memanggil sungai waktu dengan mudah. Apakah ini metode yang digunakan oleh Kaisar Abadi? Sungguh tak terbayangkan. Hati Aiden amat gembira. Bahkan di puncak kekuatannya di kehidupan sebelumnya, dia mungkin akan rentan di hadapan Kaisar Abadi Wei Yang. Kaisar Abadi layak menjadi orang terkuat di puncak alam semesta. Dia sangat kuat. Bab 2103, membalikkan waktu. Boom! Pada saat ini, dengan lambaian tangan Kaisar Abadi Wei Yang, sungai waktu yang panjang di alam semesta langsung terwujud di dunia yang dibangun oleh 4 dewa abadi. Sungai waktu yang panjang ini terlihat sangat ilusi dan tidak nyata, tetapi saat ia muncul, semua makhluk hidup dapat merasakan keberadaannya. Bahkan melintasi waktu dan ruang yang tak berujung, mereka dapat dengan jelas merasakan aliran sungai waktu yang panjang dan tak berujung. Potongan-potongan waktu yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas sungai waktu yang panjang. Sungai waktu yang panjang ini benar-benar berbeda dari sungai waktu panjang yang dipanggil oleh binatang waktu. Jika sungai waktu panjang yang dipanggil oleh binatang waktu adalah sebuah sungai, maka sungai waktu panjang ini adalah sebuah sungai besar. Awalnya, dunia yang dibangun dengan status 4 dewa abadi tidaklah cukup untuk menahan derasnya sungai waktu,
bahkan sebuah proyeksi pun akan kesulitan menahannya. Namun, dengan berkah asal-usul Kaisar Abadi Wei Yang, dunia ini menjadi sangat stabil. Sekalipun sungai waktu sesungguhnya datang, mungkin sulit mengguncang dunia ini. Sekarang pengendali dunia ini langsung berubah dari 4 dewa abadi menjadi Kaisar Abadi Wei Yang. Inilah metode Kaisar Abadi. Sungai waktu yang panjang ini tergantung di depan Kaisar Abadi Wei Yang. Begitu luasnya, sehingga tak seorang pun tahu dari mana asalnya atau kemana perginya. Bahkan dengan kekuatan 4 dewa abadi, mereka tidak dapat melihat akhirnya. Beberapa dewa sejati yang kuat ingin menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melihat dengan jelas keberadaan mereka sendiri di sungai waktu yang panjang, tetapi dalam sekejap, asal-usul mereka diguncang oleh hukum waktu yang kuat. Jika bukan karena Kaisar Abadi Wei Yang yang menekan sungai waktu yang panjang, orang-orang ini mungkin akan musnah oleh kekuatan waktu yang mengerikan dalam sekejap. Bahkan keempat Kaisar Ilahi, setelah melihat pemandangan ini, langsung mengembangkan rasa kagum yang mendalam terhadap Kaisar Abadi Wei Yang. Mereka semua mengatakan bahwa Kaisar tidak terkalahkan. Lagi pula, mereka belum pernah benar-benar menyaksikan kekuatan seorang kaisar. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan Kaisar Abadi Wei Yang dengan mata kepala mereka sendiri, hati mereka sangat terkejut hingga tak terlukiskan, dan mereka bahkan merasa sedikit lebih bersemangat. Inilah keadaan yang selalu mereka impikan. Kaisar Abadi menabrak, tidak ada ekspresi apapun yang terlihat di wajah Kaisar Wei Yang pucat. Sambil melambaikan tangannya, tiba-tiba, sungai waktu yang panjang, yang tadinya relatif tenang, mulai menderu. Di sungai waktu yang panjang, pada bagian tertentu yang pendek, sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul. Dalam pusaran ini, serpihan waktu yang tak berujung berterbangan, dan kemudian semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Di antara pecahan waktu yang tak berujung, Kaisar Abadi Wei Yang muncul, dan waktu mulai berputar. Semua adegan dari 4 dewa abadi yang mengambil tindakan terhadap putra Kaisar tersaji di depan mata Kaisar Abadi Wei Yang seiring berjalannya waktu. Melihat semua ini, meskipun keempat dewa abadi itu tidak tahu berapa tahun mereka telah hidup, butiran keringat masih mengalir dari dahi mereka. Terutama Tiang Xuanzi dan Shen Huang, yang tubuh aslinya berdiri di kejauhan, ekspresi mereka terus berubah. Pada saat ini, mereka masih tampak seperti makhluk abadi yang tak terkalahkan yang pernah menekan langit dan bumi, tetapi sekarang mereka tampak seperti orang biasa yang telah melakukan kesalahan dan menunggu dengan cemas. Kaisar Abadi Wei Yang sudah tenang. Kami tahu kami salah. Kaisar Ilahi menjadi orang pertama yang membungkuk dan bersujud kepada Kaisar Abadi Wei Yang lagi. Wajah tua Tian Xuanzi memerah. Dia adalah seorang abadi yang kuat dari alam rahasia kuno, tetapi hari ini dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Yang lebih serius adalah menghadapi Kaisar Abadi Wei Yang tidak tahu cara bangkit kembali. Jika dia tidak mengakui kesalahannya hari ini, dia mungkin dalam bahaya jatuh. Bahkan dia tidak tahu apakah Kaisar Abadi Wei Yang hanya proyeksi atau benar-benar dibangkitkan. Kekuatan Kaisar Abadi tak terduga. Dia tidak berani berjudi. Tian Xuanzi berlutut di tanah dan membungkuk. Kaisar Abadi, mohon maafkan saya. Kami bersedia membayar harganya. Tanpa diduga, setelah menyaksikan semua ini, Kaisar Abadi Wei Yang mengabaikan 2 orang, Kaisar Ilahi dan Tiang Xuanzi, yang sedang membungkuk, dan bahkan mengabaikan Kaisar Abadi dan singa berkepala 9. Dan pada saat ini, pada pecahan-pecahan sungai waktu yang panjang, gambar itu membeku pada saat putra Kaisar meraung ke langit. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang. Sambil berdiri di kehampaan, Kaisar Abadi Wei Yang perlahan mengulurkan tangan. Boom! Langit, bumi, dan alam semesta bergemuruh dan segala sesuatu berguncang. Sebuah tangan raksasa dengan ukuran yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di atas sungai waktu yang panjang. Telapak tangan raksasa itu dengan cepat menyusut saat berada di dekat sungai waktu yang panjang, tetapi meski begitu, ia tetap saja tak tertandingi besarnya jika dibandingkan dengan ombak-ombak di sungai waktu yang panjang itu. Dibandingkan dengan tangan raksasa ini, gambaran 4 dewa abadi sebelumnya hanyalah kurcaci dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Menabrak, telapak tangan raksasa ini tembus pandang, dengan hukum dan aturan yang tak terhitung banyaknya berputar di sekitarnya, dan seketika itu juga ia mengambil sebuah sosok mungil dari sungai waktu yang panjang. Dibandingkan dengan telapak tangan yang besar, angka ini sama sekali tidak dapat diprediksi dan sekecil debu. Itu putra kaisar. Tubuh putra kaisar itu kaku seolah-olah titik akupunturnya telah ditekan, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Boom! Ketika Kaisar Abadi Wei Yang menarik jasad putra kaisar keluar dari sungai waktu yang panjang, permukaan sungai yang awalnya tenang tiba-tiba mulai bergemuruh. Gelombang waktu yang besar menyapu dan menuju ke pohon palem raksasa, seolah-olah hendak menelannya. Rumble! Kekuatan waktu yang tak berujung menyapu telapak tangan yang besar. Pada saat ini, cahaya tak berujung mengalir di telapak tangan Kaisar Abadi Wei Yang, dan kekuatan hukum yang mendalam dan tak terlukiskan mengalir, secara langsung memblokir semua kekuatan waktu. Tak peduli seberapa derasnya sungai waktu yang tak berujung, ia tidak akan bisa menghentikan tangan raksasa ini sedikitpun. Tampaknya sulit untuk melukai tangan raksasa ini, dan gemuruh serta gelombang di sungai waktu yang panjang berangsur-angsur mereda dan akhirnya menghilang. Dan di telapak tangan Kaisar Abadi Wei Yang, cahaya tak berujung mengalir, mengisolasi semua bahaya, dan tubuh asli putra kaisar berhasil dipertahankan.
Jika bukan karena perlindungan hukum Kaisar Abadi Wei Yang, putra Kaisar itu pasti sudah musnah oleh kekuatan waktu yang tak terlihat begitu ia meninggalkan sungai waktu yang panjang. Sekarang, dengan perlindungan Kaisar Abadi Wei Yang, sang pangeran akhirnya diselamatkan dari sungai waktu yang panjang. Dia adalah seekor ikan kecil di sungai waktu yang panjang, namun secara paksa ditangkap oleh makhluk kuat yang mengabaikan batasan hukum waktu, membalikkan waktu, dan muncul kembali di dunia. Setelah melihat kekuatan gaib yang begitu hebat, bahkan keempat dewa abadi pun terkejut, mata mereka membelalak, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Belum lagi kelompok dewa abadi sejati yang kuat di kejauhan tak berujung. Mereka tidak akan pernah bisa melihat kejadian seperti itu seumur hidup mereka. Namun berkat putra Kaisar dan empat dewa abadi, mereka tidak hanya melihat karya sejati Kaisar Abadi Wei Yang, tetapi juga melihat keberadaan sungai waktu yang panjang. Pemandangan ini dapat dibanggakan seumur hidup. Bahkan Aiden sangat gembira dan penuh emosi saat ini. Meskipun dia telah melihat hantu sungai panjang waktu di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat siapapun yang memanggil sungai panjang waktu sesuka hatinya. Lebih dari itu, adalah mungkin untuk langsung menarik makhluk hidup dari sungai waktu yang panjang, lalu membalikkan waktu dan ruang untuk menghidupkannya kembali. Kekuatan sihir seperti itu sungguh luar biasa, bahkan dewa abadi pun tidak dapat melakukannya. Aiden bahkan curiga bahwa di antara para kaisar abadi, tidak banyak yang mampu mencapai ini. Kaisar Abadi Wei Yang mungkin merupakan salah satu kaisar abadi yang kuat. Boom! Pada saat ini, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di alam semesta. Di kedalaman alam semesta dunia surga, guntur ilahi yang kacau tak berujung mengembun. Kekuatan surga yang mengerikan menyelimuti seluruh dunia, dan sekelilingnya dipenuhi aura hukuman surgawi yang mengerikan. Bab 2104, di seluruh alam semesta. Jelas, apa yang dilakukan Kaisar Abadi Wei Yang telah melanggar aturan alam semesta. Guntur ilahi yang kacau dan menakutkan itu menutupi seluruh dunia dengan rapat. Bahkan aura tipis yang terpancar darinya sudah cukup untuk menekan bahkan dewa sejati yang paling kuat dan membuat mereka sulit untuk bangkit. Melihat begitu banyak guntur ilahi yang kacau, bahkan keempat dewa abadi merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tetapi semua ini tidak ada gunanya di hadapan Kaisar Abadi Wei Yang. Dia baru saja melangkah maju. Cahaya ungu tak berujung langsung menembus Chaos Divine Thunder. Membubarkan. Kaisar Abadi Wei Yang mengenakan jubah kekaisaran berwarna ungu. Dibandingkan dengan guntur ilahi yang tak berujung, tubuh mungilnya seperti seekor semut. Namun, saat dia berdiri di sana, guntur ilahi di langit terpaksa mundur. Disertai perintahnya yang samar. Pada saat ini, guntur ilahi yang kacau di kedalaman alam semesta tampaknya berada di bawah tekanan yang tak terlihat dan menghilang dalam sekejap. Setelah melihat pemandangan ini, keempat dewa abadi tercengang. Tidak ada lagi pikiran untuk melawan. Tiang Xuanzi menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Tampaknya dia takut Kaisar Abadi Wei Yang akan mengingatnya sebagai pelaku yang membunuh keturunannya. Kuat sekali. Sekalipun Kaisar Abadi Wei Yang hanya memiliki sedikit obsesi, atau sedikit jiwanya yang terbangun, keagungan Kaisar yang diwakilinya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tantang. Untungnya, Kaisar Abadi Wei Yang mengabaikan keberadaan mereka. Guntur dewa yang kacau di angkasa pun sirna, dan sosok putra Kaisar perlahan mengeras dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, serangan kekuatan waktu yang tak terbatas diblokir oleh cahaya ungu yang mengelilingi Kaisar Abadi Wei Yang. Saat sosok putra Kaisar telah sepenuhnya terbentuk, sosok Kaisar Abadi Wei Yang menjadi sedikit lebih kurus lagi. Rasanya seperti akan menghilang kapan saja. Meskipun demikian, keempat dewa abadi itu tetap berdiri patuh dengan kepala tertunduk, tidak berani memperlihatkan sedikit pun rasa tidak hormat. Mereka tidak ingin mencoba menantang kekuatan Kaisar Abadi lagi. Sang pangeran membuka matanya dan melihat segala sesuatu di depannya. Dia linglung sejenak, namun tak lama kemudian dia tersadar dan seluruh ingatannya langsung muncul kembali. Dia melirik keempat dewa abadi. Terutama saat melihat Tiang Xuanzi, dia mendengus dingin. Wajah Tiang Xuanzi tiba-tiba menjadi agak jelek. Namun, putra Kaisar mengabaikan Tiang Xuanzi, tetapi tunduk kepada Kaisar Abadi Wei Yang. Salam, leluhur tua, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ketika Kaisar Abadi Wei Yang menatap putra Kaisar, tidak ada ekspresi apapun yang terlihat di wajahnya yang kabur. Dia hanya mengangguk ringan dan tidak banyak bicara kepada putra Kaisar. Saat berikutnya, dia melangkah maju dalam sekejap. Sosok Kaisar Abadi Wei Yang muncul tepat di atas semua orang di kota kekaisaran. Chu Tianguo dan yang lainnya di kota kekaisaran pusat begitu gembira hingga wajah mereka memerah, dan mereka membungkuk kepada Kaisar Abadi Wei Yang di langit. Kaisar Abadi Wei Yang mengabaikan mereka dan malah menatap Aiden. Pada saat ini, ketika Kaisar Abadi Wei Yang menyerang Aiden, Aiden tiba-tiba merasa bahwa semua rahasianya telah diketahui oleh pihak lain. Termasuk dao besar hukum Kaisar, seni Leiyuan, prajurit surgawi, serta cakram rahasia surgawi di tubuhnya, pohon cahaya bulan kuno, dan buku kuno yang tidak lengkap yang tersembunyi di bagian terdalam, semuanya dilihat oleh Kaisar Abadi Wei Yang. Kaisar Abadi Wei Yang tidak peduli dengan mantra dan senjata ajaib yang diperhatikan Aiden, termasuk cakram Tianji dan pohon kuno Yuexi, yang tidak pernah menarik perhatiannya. Pandangannya tertuju pada buku kuno yang belum lengkap, yang mengambang dalam didantian Aiden.
Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Abadi Wei yang berbicara lagi. Aku tidak menyangka bahwa setelah waktu yang tak terhitung, itu akan menimpamu. Kaisar Abadi Wei yang menatap Aiden dalam-dalam, lalu tidak melakukan apapun dan tidak mengatakan apapun lagi. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Tiba-tiba, jalur cahaya ungu menembus alam semesta dan waktu, menyebar ke suatu tempat yang tidak diketahui. Kemanapun cahaya ungu itu menjangkau, tidak peduli siapa mereka, mereka akan langsung menyerah. Bahkan jalan raya alam semesta pun menyerah kepada Kaisar Cahaya Ungu. Aiden menatap sosok Kaisar Abadi Wei yang menghilang dengan ekspresi serius. Dia yakin bahwa apa yang dibicarakan oleh Kaisar Abadi Wei yang adalah buku kuno yang belum lengkap yang tersimpan jauh di dalam dantiannya. Tampaknya buku ini memang ada hubungannya dengan Kaisar. Sekalipun Aiden telah menduganya sejak lama, mustahil baginya untuk tidak terkejut ketika hal itu kini dipastikan oleh makhluk sakti seperti Kaisar Abadi Wei yang. Dapat dikatakan bahwa kekayaan terbesar yang dimilikinya sejak kelahirannya kembali adalah buku kuno yang belum lengkap ini. Bahkan dengan pengalaman Aiden di kehidupan sebelumnya, akan sulit untuk memahami buku kuno yang tidak lengkap ini. Sebelumnya, itu karena tingkatan kekuatannya terlalu rendah, tetapi sekarang dia telah dipromosikan ke tingkatan dewa sejati, tetapi dia masih merasa sulit untuk memahami buku kuno yang tidak lengkap ini. Aiden menduga bahwa hanya ketika dia benar-benar dipromosikan menjadi dewa abadi, dia akan mampu benar-benar memahami buku kuno yang tidak lengkap ini. Pada saat ini, semua orang tampaknya sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Kaisar Abadi Wei Yang dan Aiden, termasuk keempat dewa abadi agung. Hal ini membuat Chen Bai merasa lega. Jika mereka melihat Kaisar Abadi Wei yang benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya, dia akan menjadi komoditas panas di mata semua makhluk abadi yang kuat, dan masa depannya akan sulit. Tapi aku tidak tahu kemana Kaisar Abadi Wei yang pergi. Aiden dapat melihat bahwa kebangkitannya kali ini akan sangat terbatas. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan dalam beberapa tahun tersisa dalam hidupnya. Menabrak, cahaya ungu tak berujung menembus dunia surga, menerangi alam semesta yang gelap, dingin, dan sepi. Sosok berpakaian jubah kaisar datang menginjak cahaya ungu. Tekanan kekaisaran yang tak berkesudahan mengejutkan seluruh alam semesta. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu kekuatan tersembunyi utama, alam rahasia kuno, atau zona terlarang kehidupan, semua monster tua yang telah tertidur entah berapa tahun telah dibangunkan oleh tekanan kekaisaran. Kaisar Abadi Wei Yang. Dia benar-benar hidup kembali. Pada saat ini, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya merangkak di tanah karena terkejut dan ngeri, tidak berani mengeluarkan sedikit pun napas, karena takut dibunuh oleh hukum kekaisaran. Namun, Kaisar Abadi Wei yang jelas-jelas mengabaikan mereka dan langsung melintasi area tak berujung itu. Dia bahkan tidak berhenti ketika melewati kota kekaisaran pusat. Saat berikutnya, saat cahaya ungu tak berujung memudar, alam semesta dan galaksi di depan Kaisar Abadi Wei yang berbalik, dan dia muncul tepat di depan lautan waktu yang kacau tak berujung. Boom! Waktu yang tak berujung dipenuhi dengan gelombang yang menari-nari, dan setiap gelombang adalah dunia yang rusak. Inilah lautan waktu yang menghubungkan batas alam semesta dan daratan asing yang gelap. Pada saat ini, suara gemuruh besar tiba-tiba datang dari tengah gelombang waktu yang tak berujung, kemudian seekor binatang hitam besar mengangkat kepalanya dari tengah gelombang waktu yang tak berujung. Namun, pada saat melihat Kaisar Abadi Wei Yang, binatang mengerikan ini gemetar dan langsung merangkak di tengah ombak. Setelah melihatnya, Kaisar Wei Yang melambaikan tangannya dengan lembut. Datang! Binatang raksasa yang menakutkan ini, seperti hewan peliharaan, merangkak langsung di kaki Kaisar Abadi Wei Yang. Boom! Binatang raksasa itu mengibaskan ekornya, dan gelombang yang tak berujung itu lenyap dalam sekejap. Kaisar Abadi Wei Yang melintasi lautan waktu dan ruang di alam semesta dan menuju ke negeri asing yang gelap. Pada saat ini, di tepi lautan waktu dan alam semesta, berbagai kekuatan dewa yang dahsyat berkumpul menjadi sosok-sosok samar, menatap dengan takjub ke arah lautan waktu dan alam semesta yang tak berujung, tatapan mereka sangat rumit. Bab 2105, tiba di tanah asing yang gelap. Berita kebangkitan Kaisar Abadi Wei Yang menyebar ke seluruh dunia seperti badai. Tidak peduli apakah itu orang kuat yang sedang tertidur di alam rahasia kuno, para dewa kuno di zona terlarang kehidupan, atau para tetua tertinggi dari sekte-sekte tersembunyi utama, mereka semua terbangun pada saat ini dan mengeluarkan perintah dengan segera. Dalam jangka pendek, kita tidak boleh memprovokasi kota kekaisaran pusat. Setelah peristiwa besar yang mengguncang seluruh jagat raya ini, sudah jelaslah bahwa kota kekaisaran pusat akan sekali lagi menjadi pusat perhatian banyak tokoh kuat di alam surga, dan kota kekaisaran pusat pun akan menjadi salah satu kekuatan baru yang sedang bangkit, yang berdiri tegak di alam surga. Akan tetapi, jika setelah sisa kekuatan Kaisar Abadi Wei yang dibangkitkan memudar, jika kota kekaisaran pusat tidak dapat menemukan kartu truf apapun untuk menghalangi para penguasa di alam semesta, maka kota itu kemungkinan akan menjadi komoditas panas di mata semua penguasa di masa mendatang. Lagi pula, di antara semua kekuatan yang telah menghasilkan Kaisar Abadi, kota kekaisaran pusat saat ini memiliki fondasi yang paling lemah. Jika bukan karena kebangkitan Kaisar Abadi Wei yang kali ini, kota kekaisaran pusat mungkin sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kelahiran putra kaisar dan Aiden lah yang membuat kota kekaisaran pusat terkenal, tetapi di mata para penguasa teratas, hal itu tetap tidak layak disebut.
Suatu kekuatan tanpa pemimpin abadi yang kuat tidak akan pernah bisa menjadi negara adikuasa yang menguasai alam semesta. Oleh karena itu, semua orang sekarang memperhatikan Kaisar Abadi Wei Yang. Beberapa orang bahkan ingin melihat berapa lama Kaisar Abadi Wei Yang dapat bertahan setelah kebangkitannya. Beberapa orang juga ingin melihat mengapa Kaisar Abadi Wei Yang dihidupkan kembali kali ini dan apa tujuan kebangkitannya. Namun, terpisahkan oleh lautan waktu dan ruang di alam semesta, makhluk-makhluk perkasa kuno dari alam surga ini, bahkan yang sekuat 4 Dewa Agung, hanya bisa berdiri di tepi lautan waktu dan ruang dan mendesah putus asa. Menabrak, sebuah jalan emas besar di aspal dari kedalaman alam semesta, dan sosok elegan dalam jubah hijau muncul di tepi lautan waktu kosmik. Melihat orang ini muncul, para orang kuat kuno yang berdiri di tepi lautan waktu alam semesta semuanya melihat ke samping. Itu dia, leluhur dinasti matahari. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Dan leluhur mulia abadi dari klan Dapeng bersayap emas juga telah tiba. Boom, aura hitam yang mengerikan menghancurkan kehampaan. Begitu tiba, kekosongan di sekitarnya langsung membeku dan retak. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi dalam kegelapan tidak punya waktu untuk melarikan diri dan membeku berkeping-keping di dalam kehampaan. Semua orang memandang dari jauh dan melihat seekor binatang raksasa yang mengerikan sebesar bintang berjalan melintasi galaksi. Badannya seperti anjing, tetapi di kepalanya yang besar, ada mata vertikal. Itulah binatang pemakan yin. Para dewa abadi yang berkuasa di sekitar mengerutkan kening saat mereka melihat binatang pemakan yin datang. Walaupun orang ini belum mencapai alam dewa abadi, namun kekuatan supranatural alamiahnya terlalu mengerikan, sebanding dengan kekuatan dewa abadi sejati. Terlebih lagi, dia memiliki kulit dan daging yang tebal, jadi bahkan seorang dewa abadi sejati tidak dapat melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, klan binatang pemakan yin sangat langka dan hampir bebas dari segala ikatan. Akan tetapi, para penguasa abadi yang kuat ini pada dasarnya memiliki keturunan atau kekuatan dan tidak ingin menjadi musuh dengan seorang penjaga hutan yang menyendiri. Di mata ketiga binatang pemakan yin yang besar, ada aliran waktu, kelahiran dan kematian alam semesta, dan pergantian kematian dan kelahiran kembali. Inilah kekuatan sihir bawaannya yang paling kuat. Tidak seorang pun ingin mendekatinya. Mata besar binatang pemakan yin itu menatap inkarnasi besar hukum Tian Xuanzi dan 3 orang lainnya. Setelah Kaisar Abadi Wei Yang meninggalkan dunia, jasad keempat Dewa Abadi Agung diusir dari dunia itu. Pada saat ini, mereka berempat juga mengikuti Kaisar Abadi Wei Yang ke tepi lautan kosmik waktu. Binatang pemakan yin itu menatap keempat orang itu dengan matanya yang besar dan mengendus dengan hidungnya yang besar. Tiba-tiba ekspresi kegembiraan muncul. Ia mencium bau keturunannya sendiri. Tiang Xuan, Kaisar Ilahi. Di mana kau sembunyikan bajingan kecilku? Boom, tekanan yang mengerikan itu meledak dalam sekejap dan benar-benar menekan langsung ke arah 4 Kaisar Dewa. Bahkan Kaisar Dewa pun tercengang. Apakah orang tua ini gila? Mengapa dia tiba-tiba menyerang mereka? Xin, kamu gila? Kapan saya pernah melihat keturunan Anda? Jangan memaksaku untuk bergabung denganmu untuk membunuhmu. Kalian sangat sombong. Kenapa kalian berempat tidak saling membunuh saja? Jika kau tidak bisa membunuhku, aku akan melahap semua muridmu. Setelah mendengar kata-kata ini, bahkan keempat Dewa Abadi pun merasakan sakit kepala. Kaisar Abadi melangkah maju, wajahnya sedingin air. Swallow Yin, jangan memaksaku. Ketika melihat Kaisar Abadi, secerca rasa takut terpancar di mata binatang pemakan yin. Namun dia tetap berkata dengan tegas, aku mencium bau keturunanku pada dirimu. Apa yang ingin kau katakan? Keturunan binatang pemakan yin? Pada saat ini, singa tua itu mengerutkan kening dan berkata, tidak heran kamu, orang tua, tiba-tiba menjadi gila. Aku mencium aroma yang familiar di dunia kecil, dan ternyata itu adalah keturunanmu. Patriark singa berkepala 9 mencium bau nafas binatang pemakan yin pada Aiden, namun karena putra kaisar, sebelumnya sempat mencari masalah pada Aiden, ia dipaksa keluar dari dunia kecil itu oleh Kaisar Abadi Wei Yang dengan kekuatan sihir yang besar. Singa tua, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Di mana dunia kecil itu? Bawa saya ke sana sekarang juga. Memakan darah binatang yin bertentangan dengan keinginan surga, tetapi warisannya juga sangat langka. Bahkan dalam masa hidup seseorang, sulit untuk bertemu dengan orang-orang sejenisnya. Ini benar-benar eksistensi yang menantang surga, lahir dari surga dan bumi. Bahkan jika dibandingkan dengan binatang pemakan langit dan binatang pemakan yin, ia masih jauh lebih rendah. Hanya naga dan burung phoenix sejati yang dapat dibandingkan dengan binatang pemakan yin. Patriark singa berkepala 9 berkata dengan suara teredam, dunia kecil yang kita buka telah disegel oleh Kaisar Abadi Wei Yang. Sekarang sulit bagi makhluk abadi yang kuat untuk memasuki dunia kecil itu kecuali mereka memiliki izin dari Kaisar Abadi Wei Yang. Kaisar Abadi Wei Yang, setelah mendengar nama ini, bahkan binatang buas seperti binatang pemakan yin akan langsung menjadi patuh. Kapan Kaisar Abadi Wei Yang akan kembali? Saya ingin bertemu Kaisar Abadi. Singa berkepala 9 itu mendengus dingin, ada begitu banyak orang yang ingin memberi penghormatan kepada Kaisar Abadi Wei Yang, dan mereka semua menunggu di sini. Sebaiknya kau menunggu di sini dengan patuh, jika tidak, jika kau membuat Kaisar Abadi Wei Yang marah,
bahkan jika kau memiliki 9 nyawa, itu tidak akan cukup bagi Kaisar Abadi untuk menunjukmu. Selagi ia berbicara, masih ada sedikit rasa takut di kepalanya yang besar. Kekuatan kekaisaran yang tak tertandingi dan kekuatan magis yang tak terduga yang dipancarkan Kaisar Abadi Wei Yang telah benar-benar membuatnya takut. Dan semakin banyak orang-orang kuat berkumpul di tepi laut waktu semesta di sisi dunia surga ini, saat ini di laut waktu semesta. Di atas lautan waktu di alam semesta, ada kabut kacau yang tak berujung. Di tengah kabut yang kacau, guntur ilahi yang kacau menyambar dari waktu ke waktu, dan ada badai hitam di dalamnya. Bahkan jika seorang abadi sejati menemukan jejak badai ini, dia akan dihancurkan. Tidak hanya itu saja, di lautan waktu di alam semesta ini, terdapat banyak sekali makhluk aneh yang berenang di dalamnya. Makhluk aneh ini berbeda dari semua makhluk di dunia surga dan dunia alien gelap. Tubuh makhluk-makhluk ini berada di antara ilusi dan kenyataan. Mereka memakan berbagai energi di lautan waktu di alam semesta dan sangat kuat. Bahkan jika orang kuat di puncak dewa sejati ditempatkan di sini, dia pasti akan mati. Kalau tidak, mustahil bagi Aiden untuk tidak bisa bergerak di lautan waktu di alam semesta saat ia mengenakan baju zirah Raja Phoenix jatuh. Alam semesta dan lautan waktu merupakan tempat paling terpencil di alam semesta, dan reputasinya memang pantas. Namun, di atas lautan luas dan tak berujung ini, serpihan waktu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, dan lubang-lubang hitam yang kacau bermunculan satu demi satu, yang masing-masing dapat membuat makhluk abadi yang kuat pusing. Namun, ketika krisis yang mengerikan ini berhadapan dengan lingkaran cahaya ungu yang terpancar dari Kaisar Abadi Wei Yang, mereka bagaikan es dan salju yang berhadapan dengan terik matahari, dan mereka langsung berubah menjadi ketiadaan dan lenyap. Kaisar Abadi Wei Yang mengenakan jubah ungu, sosoknya sangat ilusif, dan wajahnya diselimuti kabut tipis, sehingga hanya matanya yang bisa terlihat jelas. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, di punggung seekor kura-kura hitam raksasa yang sebesar gunung. Tatapannya begitu dalam, seakan menembus waktu tak berujung dan melihat dunia yao-yao yang gelap. Kura-kura hitam di bawahnya memiliki hukum waktu tak terbatas yang dipadatkan pada anggota tubuhnya yang besar. Aura di tubuhnya sebanding dengan aura seorang dewa abadi yang kuat. Di lautan waktu di alam semesta ini, ia juga merupakan eksistensi tingkat penguasa. Akan tetapi, saat ini yang bisa menjadi tunggangan hanya Kaisar Abadi Wei Yang. Namun si kura-kura hitam tidak berani melawan sama sekali. Ia mengerti bahwa pria di atasnya adalah salah satu orang terkuat di dunia. Menabrak, ombak menari bersama serpihan waktu. Seorang pria dan seekor kura-kura mengapung di lautan luas untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat sebidang tanah hitam. Di atas tanah hitam ini, tampaknya ada kekuatan aturan tak terlihat yang menutupinya. Kabut hitam tak berujung menyelimuti seluruh dunia. Aturan dan kekuatan langit dan bumi di sini benar-benar berbeda dengan yang ada di dunia surga. Jika orang kuat dari dunia surga datang ke sini, akan sulit baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini dan dia hampir menjadi orang yang tidak berguna. Hanya monster seperti Aiden yang tidak hanya dapat bertahan hidup di dunia alien yang gelap, tetapi juga menjadi abadi melawan segala rintangan dan menciptakan kembali aturan keabadian. Segera, Kaisar Abadi Wei Yang mendekati tepi benua. Dia melangkah maju, dan waktu berubah dalam sekejap. Sosoknya langsung melintasi ruang tak berujung, berkali-kali lipat lebih cepat dari kura-kura hitam, dan dia telah melangkah ke tepi pantai dalam sekejap. Kura-kura hitam itu memanggil 2 kali di belakang Kaisar Abadi Wei Yang, lalu tenggelam ke dalam lautan waktu di alam semesta, tanpa suara. Jika Kaisar Abadi Wei Yang sedang dalam puncak karirnya, mengapa ia menggunakannya untuk bepergian? Kaisar Abadi Wei Yang saat ini tidak lebih dari sekadar penyesalan yang bangkit kembali. Dia sedang menyimpan kekuatannya. Boom! Saat Kaisar Abadi Wei Yang turun ke dunia lain, seluruh dunia tiba-tiba berguncang. Pada saat ini, tidak peduli siapa orang kuat itu atau di mana dia berada, dia bisa merasakan kekuatan ilahi tertinggi yang terpancar dari Kaisar Abadi Wei Yang. Kekuatan ini dapat mencapai 9 langit di atas sana dan 9 alam baka di bawah sana. Tak seorang pun di surga atau di bumi yang tidak gemetar. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa abadi di dunia alien gelap merasakan langit dan bumi berguncang, dan mereka merasa ngeri, termasuk iblis besar, Raja Phoenix jatuh, dan seterusnya. Ketika wajah para pembangkit tenaga listrik tingkat raja di dunia alien gelap berubah drastis, mereka langsung merobek kekosongan tak berujung dan bergegas menuju kekosongan tempat Kaisar Abadi Wei Yang berada. Namun saat mereka tiba, mereka melihat sosok samar perlahan menghilang dari tempat itu. Yang tersisa hanyalah sinar kekuatan kekaisaran yang mengerikan yang dapat menghancurkan surga. Ada juga jalan ungu yang melintasi seluruh dunia. Jalan ungu yang mengerikan ini memanjang hingga ke kehampaan tak berujung, dan bahkan raja seperti mereka merasa sulit untuk melihat ujungnya. Bersambung.